yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, kita akan menghangatkan suasana kita dengan satu lagu yang sangat indah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat dipersilahkan untuk masuk dalam saat teduh sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Tuhan memberkati.
by His power we trust in His love. Praise the Lord, He is faithful and true, by His mercy He proves His love. Praise the Lord and worthy of glory, praise the Lord and worthy of praise, praise the Lord. Now lift up your voice, now lift up your voice, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, He is holy and just, by His power we trust in His love. And we sing, praise the Lord, He is faithful and true, by His mercy He proves His love. Praise the Lord and worthy of glory, praise the Lord and worthy of praise, praise the Lord. Now lift up your voice, now lift up your voice, praise the Lord, praise the Lord. Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord. I lift up my voice, I lift up my voice. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Terima kasih kepada paduan suara Adelphos yang telah memberikan persembahan pujiannya. Kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Panggilan ibadah diambil dari Mazmur 71 ayat 19 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Keadilanmu menjangkau langit yang tinggi, ya Allah. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Siapakah seperti Engkau, ya Allah? Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan akan bersorak-sorai. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita nyanyikan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara
seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyabar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Kiranya hati kami senantiasa memuji, bersorak untuk kebesaran nama-Mu, agar semua orang di sekitar kami boleh mengetahui Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah manusia dan menyelamatkan manusia. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang besar itu. Berkat sampai dengan akhir ibadah pagi hari ini, kiranya hanya seluruh kemuliaan nama-Mu lah yang boleh kami hormati. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita patut bersuka cita karena kita sudah menjadi milik Yesus dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Dia menebusku korban diri, kini ku milik Dia, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya.
datang bawa keselamatan, tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu buta, kini ku bebas, dia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh paduan suara atau kuartet dari IPK. Kami persilakan. Pujian kali ini memang secara lirik sangat singkat dan diulang-ulang, bukan terkesan diulang-ulang, memang diulang-ulang. Karena historinya Give Me Jesus, lagu yang sangat singkat kata-katanya dan diulang sekian kali. Memang pada awal muasalnya merupakan lagu Afro-American ya, spiritual song yang kita tahu di masa silam perbudakan banyak terjadi. Nah, salah satu cara untuk mereka menghibur diri dengan bernyanyi musik. Tetapi karena mereka tidak punya kertas atau fasilitas yang memadai, mereka membuat lagu-lagu yang liriknya singkat diulang, sehingga mereka mampu menyanyikannya kapan saja dan dimanapun dalam keadaan apapun. Nah, lagu Give Me Jesus, kalau kita cuma mentranslate berikan saya Yesus kayak apa gitu ya, tetapi maknanya adalah up and down hidup kita, naik turun dan segala sesuatunya, izinkan Yesus bersama dengan kita. Bahkan ketika kita nggak sanggup lagi untuk meraih tangan Tuhan, maka izinkanlah tangan Tuhan itu yang meraih kita. Sudah siap dan kita akan, semoga lagu Give Me Jesus menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. In the morning when I
kami bisa. Terima kasih anak IPK yang sudah pujian yang begitu indah ya. Mari kita lakukan hati masuk dalam pengakuan dosa dengan menyiapkan menyanyikan lagu seperti yang ingini. Bukan dengan kemampuan tak membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tanpa berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tanpa berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita dengan rendah hati mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pada Tuhan dengan kesungguhan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Mari kita berdoa bersama-sama sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan dan bersyukur atas pengampunannya. Terima kasih Engkau Allah yang mengampuni kami, Allah yang besar, Allah yang agung, Bapa yang memberikan Yesus Kristus mati bagi kami, melepaskan kami dari penderitaan-penderitaan di dunia ini dengan penghiburan dari Allah Roh Kudus, karena kami mendapat jaminan kekal. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena Yesus membenarkan kami karena darahnya tercurah bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Allah Tritunggal. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus
oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Mari kita meresponi meninggalkan hidup yang lama yang berdosa. Naikkan refnya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, seperti yang kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh kuat di dalam firman-Nya dan segala pengajaran yang diberikan kepada kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai satu iman yang dibacakan, diikrarkan oleh seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan diberitakan melalui pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur Tuhan memimpin kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus identik dengan bulan kemerdekaan. Oleh sebab itu sepanjang bulan kita akan belajar tema tentang kemerdekaan hidup sebagai orang percaya. Sebelum kita membaca Alkitab, hari ini kita belajar merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Sebelum kita membaca Alkitab, saya mengundang saudara menundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertata di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena siapakah kami orang-orang berdosa yang seharusnya binasa, tapi Engkau panggil, Engkau selamatkan, Engkau ubah kami, bahkan Engkau pakai untuk menjadi alat untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami datang menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu. Dan saat ini kami mempersiapkan hati untuk belajar firman-Mu. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang duduk mendengarkan. Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4, kemudian kita lanjutkan dengan ayat 15. Mulai bulan Agustus ini, Sinode menganjurkan kita untuk membaca Alkitab TB2 atau Terjemahan Baru 2. Saudara, selama ini kita membaca TB1 atau Terjemahan Baru 1. Tidak ada yang salah dengan TB1, terjemahan TB1 semuanya benar. Yang berbeda dengan TB2 adalah TB2 sudah memakai bahasa-bahasa yang lebih dimutakhirkan, yang lebih kontekstual. Jadi bahasa itu berkembang. Jadi TB2 itu lebih dekat dengan bahasa yang kita pakai ya. Jadi saya menyiapkan terjemahan dalam TB2, saya bacakan dalam TB2, saudara perhatikan, coba bandingkan dengan TB baru, TB1 yang saudara pegang selama ini. Ayat
1 dari Roma pasal 8. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut kedagingan, keinginan daging, tetapi menurut roh. Ayat 15. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, sebagai pendeta, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh jemaat kepada saya adalah pertanyaan begini. Musa, kalau saya lakukan ini dosa enggak? Kalau ini dosa enggak? Ya, kalau ini dosa enggak? Ya, jadi jemaat banyak bertanya kepada saya, apakah ini dosa atau ini dosa atau tidak? Jadi topik pertanyaannya, saudara sekalian, sangat beragam, mulai dari yang sulit dan pelik sampai kepada yang sederhana dan cenderung iseng, saudara sekalian. Ya, yang sulit dan pelik itu, Musa bohong secara terpaksa itu dosa enggak? Bohong putih itu dosa enggak? Sulit jawab kan, saudara sekalian ya. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, Musa kalau pergi berperang lalu bunuh orang itu berdosa tidak? Nah, sulit saudara sekalian jawabnya ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang agak iseng, yang sederhana. Musa kalau saya punya kucing di rumah saya telantarkan itu dosa enggak ya? Ya. Kemudian ada yang tanya begini ya, sudah tahu tapi tanya lagi, Musa kalau terobos lampu merah dosa enggak? Ya. Nah, karena kita semua tahu kuning artinya apa, saudara sekalian? Injak gas, saudara sekalian ya. Bentar lagi ya, kita semua tahu. Tapi tanya lagi sama Musa ya, Musa ini dosa enggak? Musa ini dosa enggak? Ada yang tanya begini ya, Musa kalau ngantuk waktu kebaktian dosa enggak? Nah, ya. Musa kalau kebaktian datang telat itu dosa tidak? Ya. Ada yang bilang sama saya begini, nah, kalau ngantuk dan telat itu dosa, lebih baik saya tidak ikut kebaktian, saya tidak berdosa. Ya, masuk akal juga ya. Saya bilang, tunggu dulu ya. Ya, kalau kamu ngantuk dan kebaktian itu dosa, lalu kamu tidak ikut kebaktian. Kamu tidak ikut kebaktian juga dosa. Nah, saudara sekalian, kalau begitu susah ya. Jadi jemaat tanya ini dosa, ini dosa, ini dosa. Dan hidup itu dipenuhi dengan ketakutan. Apakah saya berdosa kepada Tuhan? Apakah saya bersalah kepada Tuhan? Saudara, saya mengomentari fenomena seperti di atas dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, saudara sekalian, adalah bahwa sikap orang Kristen takut berdosa itu adalah sesuatu yang positif. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen harus hidup sangat berwaspada. Kita tidak boleh kompromi dan kita tidak boleh hidup gegabah dan gampang jatuh ke dalam dosa. Kita harus pertahankan kehidupan yang suci. Jadi kita tidak boleh sembarang jatuh ke dalam dosa. Takut berbuat dosa itu sesuatu yang baik. Namun sayang saudara sekalian, banyak jemaat takut berbuat dosa dengan motivasi yang salah. Banyak jemaat menghindari perbuatan dosa dengan tujuan yang sama. Salah. Banyak jemaat takut berbuat dosa lahir dari ketakutan. Saya tidak berbuat dosa karena takut dihukum Allah, takut ditolak oleh Allah, takut tidak diberkati oleh Allah. Jadi motivasinya tidak berbuat dosa itu takut tidak diberkati, takut dihukum dan takut ditolak. Saudara sekalian, saya sebut ini adalah mental seorang budak. Seorang budak melakukan perbuatan karena takut. Seorang budak melakukan perbuatan karena terpaksa. Saudara, seharusnya kita tidak demikian. Seharusnya kita tidak berdosa, kita menghindari dosa karena ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya.
Kita punya status sebagai orang Kristen. Kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Kita cinta kepada Tuhan sedemikian rupa. Sehingga kita tidak mau berbuat dosa. Supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kita tidak berbuat dosa. Karena kita tidak tega menyakiti Tuhan terus menerus. Yesus begitu sayang kepada saya. Mati bagi saya. Saya tidak tega membalas kebaikan Yesus dengan berbuat dosa. Nah, ini yang disebut dengan mental seorang anak. Jadi saudara sekalian, menghindari dosa itu bagus. Tapi jangan dengan mental seorang budak. Kita harus geser mental seorang anak. Lahir dari rasa tanggung jawab cinta kepada Tuhan. Komentar saya yang kedua saudara sekalian. Banyak orang percaya berusaha. Orang percaya berusaha. Supaya ini tidak berdosa, ini tidak berdosa, ini tidak berdosa. Supaya mempertahankan keselamatannya. Jadi kalau saya berhati-hati, berwaspada, saya harus jaga. Supaya keselamatan saya jangan hilang. Saudara, ini juga pandangan yang salah. Banyak orang takut dihukum Allah. Itu artinya dia belum memiliki keyakinan akan keselamatan. Keselamatannya belum terjamin. Saudara sekalian, setiap saat dan dimanapun juga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Betul? Ya, dalam kebaktian juga kita bisa berdosa. Ya, ada cerita 4 anak berkumpul bersama. Ya, lagi kebaktian, si A dan B itu bicara, ngomong terus ya. Si C itu tegur dia, hush, jangan ngomong. Ngomong waktu kebaktian itu dosa. Nah, ya, ngomong waktu kebaktian itu dosa. Dia sudah ngomong, dia sudah dosa ya. Si D mendengar, untung saya tidak ngomong-ngomong tadi ya. Nah, dia juga berdosa saudara sekalian ya. Jadi dalam kebaktian pun kita bisa jatuh ke dalam dosa. Lalu kalau dosa-dosa itu tidak diakui ya. Jadi kalau dosa-dosa itu lupa kita akui. Lalu kita meninggal. Kita masuk neraka, saudara sekalian. Karena di hadapan Tuhan secara teologis, tidak ada dosa besar menghukum, membunuh orang berzina. Tidak ada dosa kecil, bohong kecil-kecilan, nggak ada. Semua adalah dosa. Dan kalau kita pakai konsep ini, berusaha mempertahankan diri sendiri. Memelihara supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya saya jangan dihukum Allah di dalam neraka. Kita pasti tidak masuk surga. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa jatuh dalam dosa dan kita tidak mungkin ingat semua dosa kita dan mengaku semua dosa kita. Ada hal yang kita lupa. Jadi kalau mengandalkan itu tidak ada seorang pun kita layak masuk neraka. Jika saya stop khotbah saya sampai di sini, saudara pulang, saudara pasti galau dan takut, saudara sekalian ya. Jangan-jangan waktu saya meninggal, saya masih ada dosa yang tertinggal. Dosa yang tidak sempat saya minta ampun. Dosa yang saya lupa minta ampun. Kalau begitu nanti saya mati sedikit, setitik dosa pun akan membuat saya masuk neraka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara sekalian. Karena itu hari ini sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan kita itu adalah pasti. Keselamatan kita itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan kita. Apapun yang kita perbuat termasuk dosa tidak mempengaruhi status kita kepada Allah. Karena itu keselamatan kita adalah pasti. Istilahnya adalah sekali kita selamat, selamanya kita selamat. Sekali Allah menyelamatkan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita perbuat, apakah itu dosa atau tidak, hidup sesuai kehendak Allah atau tidak, pada ujungnya kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah jaminan firman Tuhan. Karena kita diselamatkan, bukan karena kita pilih Allah, kita berbuat sesuatu, kita memenuhi tuntutan Allah. Tapi Allah mengaruniakan keselamatan itu secara sempurna kepada kita. Sekali lagi saudara sekalian, kita percaya kepada Yesus Kristus. Sekali kita selamat, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap selamat sampai selama-lamanya. Kini ku milik Yesus dan Yesus milikku. Bukan hanya sementara, tapi sampai selamanya. Nah, sampai di sini ada jemaat yang protes lagi saudara sekalian ya.
Enak bener jadi orang Kristen, saudara sekalian ya. Sekali selamat tetap selamat selama-lamanya, saudara sekalian. Kalau begitu, mari kita membunuh orang, mari kita mencuri, mari kita berzina, mari kita bercerai, mari kita lakukan dosa apapun juga. Karena apapun yang kita perbuat tidak mempengaruhi keselamatan kita. Saudara, kedengarannya apa yang dikatakan itu menarik tapi tidak masuk akal, saudara sekalian. Jika saudara adalah orang Kristen dan Anda punya kebebasan di dalam hidupmu untuk melakukan apapun juga dan itu tidak mempengaruhi keselamatanmu, maka saudara tidak akan sembarang menggunakan kebebasan itu. Contoh, saudara adalah orang Kristen, saudara punya kesempatan membunuh dan membunuh itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Lalu apakah saudara akan sembarang membunuh orang? Dan setelah membunuh orang, saudara bangga, saudara senang, lalu posting di IG. Baru saja saya bunuh 3 orang, saudara sekalian. Nggak mungkin, saudara sekalian ya. Atau saudara berkata, karena saya bebas, maka saudara pergi berzina, bercerai, lalu melakukan semua dosa. Tidak mungkin, saudara sekalian. Karena itu, saudara sekalian, kita memang punya kebebasan. Tapi kita juga punya tanggung jawab dan harga diri sebagai orang percaya. Yesus menyelamatkan kita, Yesus memerdekakan kita, Yesus membebaskan kita. Sekarang keselamatan kita sudah genap, tapi di dalam keselamatan itu ada tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Dan saya katakan kita punya harga diri. Saudara sekalian, jadi orang Kristen itu harus punya harga diri. Jadi orang Kristen itu harus punya gengsi yang tinggi, gengsi secara rohani. Saudara jangan mau dengan gampang jatuh ke dalam dosa yang menjijikkan. Di mana harga dirimu? Di mana gengsimu sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen kita harus tahu kita warga kerajaan sorga. Kita punya Allah yang suci. Kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita memang bebas, kita memang merdeka. Tapi kita bebas dan merdeka bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk berbuat kejahatan, tapi kita bebas untuk tidak melakukan dosa. Saudara, dengan semangat ini, dengan pemahaman ini, kita menjalani kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sekali kita selamat, selamanya kita selamat. Pertanyaan yang lebih penting yang sering orang tanyakan kepada saya, Muse, apakah benar? Apakah benar bahwa sekali kita selamat, apapun yang kita perbuat itu tidak mempengaruhi keselamatan? Itu sesuai dengan pengajaran Alkitab. Itu yang lebih penting. Apakah ada ayat Alkitab, pengajaran Alkitab yang mengatakan sekali kita selamat tetap selamat? Jawabannya ada. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan pengajaran seperti itu. Kita mulai dari ayat pertama. Ayat pertama Roma pasal 8 ayat 1 berkata kepada kita, oleh sebab itu sekarang tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara sekalian, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan dihukum Allah lagi. Tidak akan dihukum. Nah, kata kuncinya adalah kata penghukuman. Penghukuman seperti apa? Kita katakan tidak akan dihukum Allah lagi. Penghukuman seperti apa? Mari kita pelajari. Dalam bahasa asli kata penghukuman itu dari bahasa Yunani kata krima. Saudara pelajari Alkitab bahasa Inggris. Sebagian besar bahasa Inggris itu menerjemahkan kata krima. Penghukuman itu menjadi condemnation. Condemnation itu artinya dipersalahkan karena perbuatan keji, dihukum secara berat. Jadi tidak ada lagi dipersalahkan secara keji, tidak ada lagi hukuman secara berat kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dalam bahasa Yunani kata krima itu adalah konteks eskatologis. Artinya tidak ada lagi hukuman bagi orang percaya pada akhir zaman. Jadi ayat 1 mengandung satu jaminan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada akhir zaman atau pada hari dia meninggal bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan dihukum lagi Tuhan. Karena apapun yang dia perbuat tidak mempengaruhi keselamatannya dan keselamatannya itu sudah dikaruniakan secara sempurna Allah kepada dia. Nah, saudara sekalian, selanjutnya kalau kita baca Alkitab terus, maka Alkitab menjelaskan
mengapa tidak ada kata krima, tidak ada penghukuman kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam 3 ayat Alkitab menjelaskan 3 karya, 3 jasa Yesus Kristus yang menjadi dasar kita diselamatkan, sekali diselamatkan, selamanya diselamatkan. Saudara, saya bantu dengan menyingkatnya menjadi SPA. Nah, saudara, di sini banyak orang suka spa ya. Ya, ada juga yang terakhir saya dengar ada orang buka usaha namanya spa kuku, saudara sekalian ya. Kukunya di spa, saya tidak tahu digimanain saudara sekalian ya. Nah, saking ada kerjaan mungkin kukunya juga di spa. Jadi ingat spa. Spa itu 3 karya Kristus bagi kita. S itu apa? S itu adalah substitution. Yesus mati menggantikan kita. Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Itu yang disebut dengan penal substitution. Ayat 3 berkata kepada kita, Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung hukuman dosa umat manusia. Yesus sendiri berkata, anak manusia yaitu Yesus sendiri datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Nah, yang menarik saudara sekalian, di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, dosa itu disamakan dengan utang. Jadi, Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib membayar lunas hutang dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, kita rata-rata adalah bisnismen, ya kita mengerti apa itu hutang. Nah, saudara, kalau orang berhutang itu ada cara membayarnya. Jadi ketika menjelaskan cara menyelesaikan utang itu sangat bagus sebagai ilustrasi untuk menjelaskan cara Yesus menyelesaikan hutang dosa kepada kita. Saya kasih contoh saudara sekalian ya. Satu hutang bisa diselesaikan dengan 3 cara. A, berhutang 10 juta kepada B. Ya, supaya saudara lebih jelas, A itu Pak Nawi, B itu saya. Ya, Pak Nawi berhutang 10 juta kepada Pak Timotius. Ya, saudara 500 orang jadi saksi ya. Pak Nawi utang kepada saya 10 juta rupiah. Bagaimana supaya hutang Pak Nawi kepada saya lunas? Ada 3 cara. Pak Nawi bawa 10 juta, bayar kepada saya, lunas saudara sekalian. Betul ya? Yang kedua, saya begitu baik hati. Wah, cintailah Pak Nawi ya, kita sesama pendeta, oke lah, openg kita ya. Saya bilang, saya hapus, mana surat hutangnya sini, saya sobek. Jadi tidak ada hutang lagi. Yang ketiga, C. C itu siapa saudara sekalian? Pak Abrian. Ya, duduk di antara kita bertiga. Membawa 10 juta kepada saya. Oh, sudah salaman di depan saudara sekalian ya. Membawa 10 juta kepada saya dan katakan, Pak Tim, ini 10 juta saya bayar. Atas nama siapa? Pak Nawi. Ya, jadi sekarang Pak Nawi tidak utang kepada saya lagi saudara sekalian ya. Dimulai dengan cerita utang, sekarang tidak utang lagi. 3 cara kan, sudah selesai dibayar. Saudara, Alkitab mengatakan kita berdosa kepada Tuhan, kita hutang dosa. Kita hutang kematian kepada Tuhan. Ada 3 cara kita menyelesaikan dosa kita. Cara pertama adalah kita bayar sendiri. Saudara, banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Kalau dia tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya dia berkata, Tuhan Yesus kamu mati, nggak usah mati bagi saya, nggak usah bayarin. Saya bayar sendiri dan saya masuk neraka. Jadi sebenarnya manusia bisa selesaikan masalah dosanya. Dengan cara apa saudara sekalian? Dengan masuk neraka. Jadi kalau saudara mau pilih masuk neraka silakan. Tapi kalau saudara tidak mau pilih atau tidak mau masuk neraka, pilih yang ketiga. Yesus datang. Yesus begitu baik hati. Yesus membawa dosa kita sampai ke kayu salib. Dan Yesus menggantikan kita mati di kayu salib. Yang kedua, B itu tidak mungkin. Karena Allah itu adil dan setia. Tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak dihukum oleh Allah. Jadi Allah menuntut pembalasan. Murka Allah atas dosa itu menuntut pembalasan. Seharusnya setiap saudara dan saya yang mati di dalam dosa. Saudara, itu yang disebut dengan penal substitution.
Yesus mati, Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa besar hutang dosa yang dibayar oleh Yesus Kristus? Jadi Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Seberapa banyak hutang yang dibayar oleh Yesus Kristus? Saudara sekalian, hutang dosa kita zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Karena ketika Rasul Paulus menulis surat Kolose, Yesus sudah mati. Jadi waktu Yesus sudah mati di kayu salib, Rasul Paulus beberapa puluh tahun kemudian baru tulis surat Kolose. Yesus mati pada tahun ke-33 Masehi, mati membayar lunas hutang dosa kita waktu Paulus menulis surat Kolose. Dan Paulus tidak mengatakan sampai di sini ya, sampai di sini, nanti setelah Kolose tidak ada penghapusan lagi ya, enggak. Tapi semua dosa itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Poin ini penting saudara sekalian. Karena setelah kita percaya Yesus Kristus, semua dosa kita sudah dihapus. Kalau S itu substitution. P itu apa saudara sekalian? P itu adalah propitiation. Propitiation itu artinya pendamaian. Kematian Yesus Kristus itu memenuhi dan memuaskan tuntutan keadilan Allah atas hukuman dosa. Ayat 4 mengatakan pengorbanan Yesus itu memenuhi tuntutan keadilan Allah. Jadi Taurat itu memberikan tuntutan seperti ini. Taurat mengatakan kamu sudah berdosa dan kalau kamu mau bebas dari dosa, maka kamu harus mencapai segini. Tapi apa yang dicapai manusia itu tidak pernah mencapai hukum Taurat. Maka manusia tetap berada di bawah murka Allah dan masuk neraka. Tapi Yesus datang, Yesus mati bagi kita. Alkitab mengatakan Yesus memenuhi semua standar dan tuntutan Taurat. Sehingga Yesus layak menjadi juru selamat kita. Dan itu yang disebut dengan propitiation. Ya, dalam Roma pasal ketiga ayat 25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Terjemahan King James NASB ESV adalah propitiation. Melalui iman, melalui percaya kepada Yesus Kristus. Dalam darah Yesus Kristus kita didamaikan. Hasil dari propitiation adalah manusia berdamai kembali dengan Allah. Karena Allah tidak lagi murka dengan kita. Masalahnya sudah diselesaikan. Saudara kembali, konsep propitiation ini sangat penting. Jadi Allah, Yesus tidak hanya menggantikan kita. Nah, kalau Yesus menggantikan kita, Yesus mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib, tubuhnya terkoyak, darahnya tercerah. Lalu Allah Bapa geleng-geleng kepala. Sorry ya, apa yang kamu buat itu tidak memenuhi syarat. Kamu sudah mati percuma karena tidak memenuhi syarat. Propitiation itu artinya apa? Setelah Yesus mati, darahnya tercurah, tubuhnya terkoyak. Allah berkata, oke, yes, apa yang kamu kerjakan itu memenuhi tuntutan saya. Dan saya mengampuni semua dosa manusia. Jadi kalau Yesus mati tidak memenuhi standar Allah, kematian Yesus, penderitaan Yesus sia-sia. Tapi ayat 4 mengatakan, Yesus mati dan memenuhi semua tuntutan Taurat. Dan Allah puas dengan kematian Yesus Kristus. Ya, kata puas di sini jangan mengasosiasikan Allah itu jahat sebagainya. Tapi Allah murkanya itu dipadamkan oleh kematian Yesus Kristus. Sehingga saudara sekalian, dosa kita diampuni. Dan di atas semua itu saudara, kita belajar bahwa keselamatan itu adalah karya Allah. Ya, seorang penulis bernama Millard Erickson berkata, ini membuktikan Allah itu adalah hakim yang adil, yang dalam amarahnya atas dosa menuntut korban pendamaian. Dan di saat yang sama, ia adalah pendamai itu sendiri yang menyediakan korban pendamaian bagi orang percaya. Allah begitu marah kepada dosa. Allah begitu murka kepada manusia. Dan Allah berkata, kalian harus membayar korban. Supaya dosamu diampuni, harus ada korban. Tapi manusia nggak bisa. Sampai selamanya manusia tidak bisa mencapai standar Allah. Sampai selamanya manusia kalau mengandalkan diri sendiri akan masuk neraka. Lalu Allah menyediakan korban itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus yang mati bagi kita. Itu adalah propitiation.
Jadi S itu substitution, P itu adalah propitiation, A itu apa saudara sekalian? A itu adalah adoption. Jadi Yesus menggantikan kita, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Ini sudah lumayan, bukan lumayan, luar biasa. Kita sudah tidak perlu mati di dalam dosa. Allah masih memberi bonus kepada kita. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kita disuruh pergi, udah pergi, itu sudah luar biasa. Tapi Allah melakukan satu langkah kasih yang jauh lebih besar. Allah mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Ya, ayat 15, dalam pekerjaan Roh Kudus kita memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Nah, istilah ya Aba dan ya Bapa itu adalah satu istilah yang menggambarkan bahwa relasi kita dengan Allah itu diikat dengan dua ikatan yang tak terpisahkan. Aba dalam bahasa asli itu adalah panggilan intim dari relasi keluarga. Hanya anak kandung yang boleh memanggil bapaknya Abba. Ya, jadi kita boleh memanggil Allah kita Abba. Abba sejajar dengan panggilan Daddy pada hari ini ya. Ada orang panggil bapaknya Daddy, meskipun bapak namanya bukan Daddy, tapi dipanggil Daddy, saudara sekalian. Ada orang panggil ayahnya Papi, ada orang panggil ayahnya Papa, saudara sekalian. Ya, saya kenal banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia di sini. Saya tidak pernah panggil ya Pak Polim misalnya ya, yang sudah lanjut usia yang saya hormati. Saya tidak pernah panggil Pak Polim, Hai Daddy Polim, nggak pernah, saudara sekalian ya. Nah, nggak bisa, hanya anaknya yang bisa panggil. Nah saudara, itulah keintiman. Kemudian Bapa itu adalah wibawa dan pemeliharaan. Yesus sendiri memberikan penegasan kepada kita. Bahwa semua orang yang menerima Yesus diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Yaitu orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara sekalian, konsep anak itu berarti satu relasi yang tidak terpisahkan. Jadi hubungan suami istri melahirkan anak. Jadi sekali anak itu tetap anak. Sekali anak itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun dipisahkan oleh hukum, ya, tidak diakui. Tapi orang tanya, siapa yang melahirkan kamu? Itu ibu, anak, saudara sekalian. Anak itu ikatan relasi yang kekal, permanen. Dan Allah menggunakan istilah ini, adopsi kita menjadi anaknya. Dan ini menjamin keselamatan kita itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, konsep sebagai anak, status kita sebagai anak ibarat satu koin dengan dua sisi. Di sisi pertama saudara sekalian, kita memiliki kepastian keselamatan. Keselamatan kita tidak mungkin hilang karena kita adalah anak. Yang kedua, kita memiliki konsep tanggung jawab. Sekarang kita anak Allah. Jangan mempermalukan Allah. Jadi kita tidak berbuat dosa bukan karena takut dihukum lagi. Kita tidak berbuat dosa bukan karena takut ditolak lagi. Itu mental Buddha. Kita takut berbuat dosa. Kita tidak mau berbuat dosa. Karena kita tidak tega mengkhianati kasih Tuhan. Kita tidak tega menjual harga diri kita. Tanggung jawab kita. Hanya demi satu dosa yang kecil. Seperti saudara sekalian saya kasih contoh ya. Antara tanggung jawab sebagai seorang anak dengan kebebasan seorang anak. Jadi kalau dalam satu keluarga kita punya anak. Nah anak lahir dari kita, anak kandung itu anak saudara sekalian. Nah namanya anak, apapun yang terjadi tetap anak. Jadi kita beritahu, nak kamu anggota keluarga. Ini rumah papa juga rumah kamu. Ya, masuklah, tinggallah bersama dengan kami ya, karena dulu anak juga dari dulu anak tinggal bersama dengan kita ya. Ini rumah kita, ini keluarga kita. Ya, televisi itu milik papa, milik kamu juga. Ya, jendela itu milik papa dan milik kamu juga. Jadi apapun yang kamu perbuat itu tidak mempengaruhi status kamu sebagai anak. Itu kebebasan, itu jaminan. Apapun yang kamu perbuat tidak mempengaruhi kamu sebagai anak, status kamu tidak berubah. Lalu anak itu berkata, hore, saya punya status sebagai anak, apapun yang saya perbuat, saya tidak akan kehilangan status.
Saudara sekalian, apakah anak yang normal akan berkata, karena ini rumahku, maka dia akan apa? Dia akan sembarang pecahkan jendela, TV-nya dirusak, ya, kulkas dirusak, sofa dibakar. Kenapa kamu bakar? Kan tidak pengaruh kepada status saya. Gak ada, saudara sekalian. Justru seorang anak diberitahu ini milik kita, ada tanggung jawab. Ada rasa memiliki. Dan dia sedih kalau melihat papanya sedih. Seperti itulah saudara sekalian, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus tumbuh dewasa. Kita harus mengalami transformasi. Kita harus bergeser. Jangan lagi hidup dalam mental Buddha. Saya takut berdosa, saya takut berdosa. Saya takut dihukum Tuhan. Saya takut ditolak Tuhan. Tuhan tidak pernah akan tolak kita. Tuhan paling hukum kita selama kita berada di dalam dunia dan menjalani akibat dari dosa kita. Tuhan tidak mungkin tolak kita. Tapi itu akan melahirkan tanggung jawab, harga diri sebagai seorang anak Tuhan mengalami. Jadi saudara sekalian, saya simpulkan dengan kalimat ini. Adalah penting untuk memiliki kepastian keselamatan. Tapi yang lebih penting adalah memiliki kehidupan yang bertanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan. Percuma saudara teriak-teriak, saya sudah selamat sekali, selamat tetap selamat, tapi saudara tetap hidup di dalam dosa. Percuma saudara berteriak, saya sudah selamat sekali, selamat tetap selamat, tapi saudara tidak mengalami perubahan hidup dengan mental seorang budak. Percuma saudara sekalian. Jadi kita belajar bertumbuh. Dan kalau saudara baca terus kisah Roma pasal 8, setelah ayat 4, ayat 5 dan seterusnya, itu berbicara tentang bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi budak. Kita tidak lagi menyerahkan hidup kita untuk dipakai menjadi alat berbuat dosa. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai alat yang dipenuhi dengan Roh Kudus, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, mari kita pulang dan kita introspeksi. Selama ini, apakah saya sudah menjalankan hidup bertanggung jawab sebagai anak Tuhan? Apakah saya masih dengan tega-teganya, dengan suka-sukanya menyakiti hati Tuhan dengan berdosa seenak hati saya? Apakah saya mengalami transformasi? Apakah saya bertumbuh? Apakah saya menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus? Di dalam rumah, di dalam keluarga. Apakah saya hidup bertanggung jawab? Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik. Apakah di tempat kerja saya menjadi karyawan orang yang baik, punya etos kerja yang baik, yang memuliakan nama Tuhan? Apakah di gereja saya melayani Tuhan? Saudara, itu semua lahir dari tanggung jawab, harga diri kita orang Kristen. Kita sudah bebas, tapi bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas untuk tidak berbuat dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami dengar hari ini menolong kami untuk terus belajar bertumbuh, menjadi semakin serupa Kristus, dan kami meninggalkan mental seorang budak dan menjalani kehidupan mental seorang anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang punya harga diri, yang tidak tega menyakiti hati Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus telah mati menggantikan kita, menebus seluruh dosa kita. Itu yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Timotius tadi. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan selain hanya menyenangkan hatinya. Sambil kita mendengarkan, memberikan persembahan yang bisa dilakukan lewat QR Code ataupun lewat amplop-amplop yang ada di belakang kursi saudara, kita akan memuji Tuhan, menyenangkanmu.
kita bangkit berdiri. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Bapa yang di surga, terima kasih atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, menggantikan dosa-dosa. Apakah yang dapat kami balas selain dari menyenangkan hati-Mu lewat kehidupan kami? Berkati ya Tuhan kehidupan kami, agar senantiasa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih juga untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan rekan-rekan seiman, mendengarkan firman-Mu, dan memuliakan nama-Mu, juga memberikan persembahan dari sebagian yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau membimbing jalan hidupku. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan di hidupku. Oleh karena kemurahan-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kuasa-Mu Tuhan memulihkanku. Komisi Kaleb akan mengadakan persekutuan Padang di The Highland Park Resort Bogor pada tanggal 5 September 2023. Bagi Opa dan Oma yang berminat, harap segera mendaftarkan diri melalui Ibu Elida dan Ibu Feni dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per orang. Pendaftaran terbatas hanya untuk 100 orang dan diprioritaskan bagi yang telah berumur lebih dari 60 tahun. Pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Agustus 2023.
Saudara sekalian, Komisi Kaleb akan mengadakan outing ya persekutuan Padang. Tadi diumumkan hanya bagi opa, oma yang berumur 60 tahun. Ada suara oh gitu ya, saya tidak tahu itu kelegaan atau oh untung 60 tahun saya belum masuk ya, atau kekecewaan saya tidak bisa masuk ya. Tapi infonya tempatnya sangat terbatas ya, segera mendaftarkan diri ya. Kalau saudara kurang sedikit 60 tetap diterima ya. Ya. Jadi saudara cepat mendaftar. Yang kedua, kita punya IPK dan kita juga punya Yayasan Klinik Hidup Baru, sama-sama punya GKY. Saudara boleh prioritaskan sekolah anak di IPK dan juga prioritaskan MCU ya, medical check up ke Klinik Hidup Baru. Itu milik kita dan bulan ini Klinik Hidup Baru akan melaunching apps-nya. Nanti tunggu kabarnya dan nanti kita dapat pelayanan yang istimewa dari Klinik Hidup Baru. Itu milik GKY. Mari kita dukung bersama ya. Satu lagi informasi yang menarik saudara sekalian terkait dengan mission trip GKY Puri Indah ke Sumba dan NTT. Kita lihat tayangannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, tanggal 28 September sampai 3 Oktober ada 50 anggota GKY Puri Indah tergabung dalam tim misi akan ke NTT dan Sumba untuk PI. Apa yang kita kerjakan banyak sekali saudara bisa lihat, tapi saudara pasti tidak bisa membaca secara utuh. Tapi saya ringkas menjadi 3 hal. Yang pertama, kita akan kunjungi missionary dan orang-orang yang kita dukung selama ini. Kita kunjungi mereka, memberi semangat kepada mereka ya. Seperti orang tua datang mengunjungi anak. Yang kedua, kita akan mengadakan pekabaran Injil. Akan ada KKR secara besar dan juga ada KKR pribadi. Jadi semua peserta 50 orang itu sudah dilatih KKR penginjilan pribadi dan nanti mereka akan diutus untuk penginjilan pribadi kepada orang-orang. Yang ketiga, kita akan melakukan aksi sosial. Banyak hal yang dapat kita lakukan, tapi saya mau highlight beberapa saja. Kita akan membantu satu gereja di daerah NTT sana. Mereka sudah bangun bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, jadinya cuma beberapa dinding. Atapnya belum ada, isinya belum ada. Kita datang, kita mau bawa oleh-oleh, maka kita akan bantu mereka selesaikan bangunan itu. Jadi bukan kami 50 orang yang bangun ya, tapi kita bangun dengan uang saudara sekalian ya. Jadi kita akan cukupkan dana bagi mereka untuk membangun. Jadi kasihan saudara, puluhan tahun katanya jemaat itu tidak mau ke gereja. Karena mereka selama ini beribadah di posyandu. Jadi gereja itu tidak memenuhi syarat. Kita mampu menolong mereka, mari kita bantu mereka ya. Yang kedua yang saya mau highlight adalah di daerah itu NTT itu katanya emas itu air bersih itu mirip-mirip emas saudara sekalian. Dapat air bersih itu seperti dapat emas. Jadi di satu daerah di samping gereja itu tidak ada air. Lalu di rumah ibadah agama lain itu ada air. Jadi mereka jemaat kita itu pergi ambil air di sana dan diintimidasi atau diiming-imingin. Ayo kamu masuk, nanti kamu dapat air gitu ya. Jadi kita bersyukur kita membantu gereja ya, jemaat kita membantu dan temukan air, sumber air. Sekarang sumber air itu sudah meluap di sana, tapi nggak ditampung.
Jadi kita membantu mereka membangun toren, membangun bak air, dan kita persembahkan. Dan nanti jemaat tidak perlu ke tetangga lagi, agama lain itu ambil. Jadi bisa ambil di gereja kita. Itu kita bangun, saudara sekalian. Belum lagi bakti-bakti sosial, membagi sembako dan sebagainya. Jadi panitia sudah menghitung ya total dana yang dibutuhkan untuk semua kegiatan ini. Jadi bukan untuk perjalanan ya. Kalau perjalanan 50 orang semuanya ditanggung oleh sendiri. Tapi yang 118 juta ini adalah proyek-proyek. Membantu menyelesaikan pembangunan, bakti sosial, toren dan sebagainya. Nah 118 juta itu bagi 1-2 orang tanggung mungkin berat. Tapi kita ada 1000 jemaat kita tanggung bersama jadi ringan ya. Panitia punya ide dibagi menjadi per unit. Per unit itu 100.000 jadi 1184 unit. Saudara sesuai dengan iman dan kemampuan saudara doakan saudara mau mendukung ya pelayanan ini. Membangun gedung gereja. Mungkin saudara dapatnya cuma 1 atap seng. Enggak apa-apa itu nanti tercatat di surga saudara sekalian ya. Saudara boleh ya mendukung 1 unit. 2 unit atau 5 unit. 5 unit artinya gopeceng ya. 500.000, 10 unit, 20 unit boleh persembahkan transfer ke rekening. Atau saudara mau tanggung 100 unit ya. Atau 1000 unit, puji Tuhan saudara sekalian ya. Tapi ya sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita pulang doakan. Kita bergotong royong bersama-sama. Dan kita akan bawa ini oleh-oleh dari GKY Puri Indah kepada orang di NTT. Nanti gerejanya terbangun. Torennya terbuat dan mereka bisa beribadah dengan lebih baik. Saya dorong saudara ambil partisipasi dengan mendukung pelayanan ini. Saudara minggu depan akan ada pelantikan pengurus komisi dan subbidang. Ya, saudara lihat jadwalnya. Ya, saudara sudah dihubungi secara pribadi dan bisa mempersiapkan diri. Kemudian kelas bimbingan pranikah akan dimulai tanggal 24 Agustus. Selama 10 kali pertemuan, saudara yang dalam waktu dekat akan menerima pemberkatan nikah, di gereja boleh mendaftarkan diri kepada TU gereja. Kita mengucapkan turut berduka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu almarhumah Lim Kim Nyo usia 75 tahun. Ibu almarhumah adalah mama terkasih dari Bapak Sandy Hariman Lee, mama mertua dari Ibu Evelyn. Dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga tanggal 3 Agustus dan dikremasi tanggal 5 Agustus. Allah Tritunggal memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Evangelis Ibu Mea Pandual. Usia 45 tahun, almarhumah adalah adik terkasih dari Ibu Femi Pandual. Adik ipar dari Bapak Suwandi Barus. Dipanggil ke rumah Bapa di surga hari Kamis dan sudah dimakamkan tanggal 5 Agustus Sabtu kemarin. Allah Tritunggal terus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Saudara kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini ya. Baik paduan suara, ya vokal grup musik WL, multimedia, ya, singer dan juga usher, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Apakah di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah? Kalau ada di sebelah kanan saya boleh angkat tangan saudara. Apakah ada? Tidak ada ya. Sebelah kiri ada satu ibu ya, selamat datang. Ya. Di atas apakah ada? Tidak ada. Ya. Baik, kita berdiri, kita memberi salam kepada saudara di kiri kanan belakang. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat seperberkah.
sekalian arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.